minum teh kebanyakan, ya kan sepanci minum teh mabuk teh juga kan gitu kan. Masih mending deh kan gitu kan daripada kayak begitu hancur badannya 43 tahun meninggal dunia maksiat. Orang yang dari muda berzina begitu tua pasti dia merasakan dampak dari perbuatan zina. Jadi betul dikatakan Nabi ihfazillah yahfazka. Jagalah aturan-aturan dari Allah, pasti Allah menjagamu. Yang kedua, kita jaga di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan menjaga 3. Apa yang pertama? Hafidhu sholawatikum wa sholatal wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga semua sholat kita. Itu perintah dari Al-Quran. Dan jaga sholat yang di tengah. Kemudian yang kedua, wahfadhu aimanakum. Jaga kalian punya sumpah. Hati-hati dalam bersumpah. Jangan pernah gampang bersumpah. Dan kalau sudah bersumpah, jaga sumpah itu, karena itu sumber keberkahan. Makanya kalau orang jadi pejabat ngeri, Pak. Kenapa? Dia bersumpah. Itu sumber keberkahannya itu. Kalau dia jaga sumpahnya, berkah hidupnya. Nggak bakal dipanggil KPK, apalagi ketangkep. Nggak bakal itu. Kalau dia jaga sumpahnya. Tapi kalau dia khianati sumpahnya, nah udah. Hilang berkahnya itu. Wahfadhu aimanakum. Yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang beriman itu menjaga kemaluan mereka. 3 disuruh tuh. Jaga sholat, jaga sumpah, jaga kemaluan. Di Quran begitu. Itu namanya ihfazillah yahfazka. Kata Nabi, jaga semua aturan Allah, nanti Allah jaga kamu. Jaga sholat, jangan sampai lepas. Ya kan? Jaga sumpah, insya Allah berkah. Yang ketiga, jaga kemaluan kita. Insya Allah terhormat, mulia kalau kita bisa menjaga kemaluan. Nah, yang penting lagi, yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga? Menjaga dengan ibadah, termasuk menjaga anak kita dengan ibadah. Ini ada satu riwayat menarik, diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, meriwayatkan satu ucapan dari seorang ulama salaf yang bernama Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ini pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlika raja'a an ahfadha fika. Nah, bapak ini nanti bakal nambahin 1 sholat untuk kamu. Sholat sunnah. Bapak bakal tambah 1 sholat sunnah ini. An ahfadhaka, supaya bapak bisa menjaga kamu secara batin. Lalu kemudian beliau membaca ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 81. Wa kana abuhuma sholiha, dan anak yatim ini orang tuanya dulu orang soleh. Digambarkan di situ ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat bangunan yang mau roboh, Nabi Khidir mengajak Nabi Musa, yuk kita dirikan lagi bangunan ini, kita perbaiki. Kata Nabi Musa, emang kita dapat upah? Ini jawaban Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, inilah beda saya dengan kamu. Hadza firaku baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku bekerja ini karena perintah wahyu, sedangkan kamu masih hitung-hitungan dapat upah apa enggak. Nabi Musa rasional. Lah, kita suruh kerja begini emang dibayar? Nah, salah. Nabi nggak boleh nanya bayaran dari manusia kecuali kuli. Kalau kuli Jawa boleh nanya bayaran, mau porongan, harian, mingguan, silakan Pak. Ya kan? Kalau kuli Jawa begitu. Tapi kalau Nabi nggak boleh nanya begitu. Hadza firaku baini wa baini. Lalu kemudian kata Nabi Khidir disebutkan di ayat 82, fa ammal jidaru fakana, ya kan, li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma shaliha fa arada rabbuka ayyurhiqahuma. Kan gitu kan? Disebutkan bahwasanya namanya bangunan itu milik 2 orang anak yatim. Dan wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah bangunan itu ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua
anak yatim itu dan orang tua mereka adalah orang soleh. Nah dari sini kemudian diambil satu kesimpulan bahwa orang tua yang soleh itu atau kesolehan orang tua itu menjadi barokah buat anaknya. Jadi kalau kita ini soleh Pak, maka barokahnya dirasakan oleh anak. Sehingga Sa'id bin Al-Musayyab ini ulama hebat, ulama tabi'in mengatakan, saya akan tambah satu sholat lagi, sholat sunnah, supaya saya bisa menjaga kamu wahai anakku, dijaga dengan ibadah bapaknya. Makanya kalau kita lihat orang tua zaman dulu, ya ibu-ibu di kampung rajin sholat tahajud, ya doanya pakai bahasa Sunda. Ya Allah ya Gusti, budak urang ya Allah ya Gusti, putra urang ya Allah, putra abdi hiji-hijina ya Allah, tak can aya jodohna ya Allah, mugi-mugi digampilkan sadayana ya Allah ya Gusti. Ya Allah, mana menik hasep eta panon, kan gitunya kan gitu kan. Ya Allah putra abdi ya Allah, ya Allah putra abdi ya Allah, putra simkuring ya Allah, kaisah hiji-hijina, kan begitu kan. Doa pakai bahasa Sunda, harus pakai bahasa Arab, ya dia orang Sunda ngertinya bahasa Sunda, kan begitu kan. Ibu saya itu ya kan kadang-kadang doa pakai bahasanya karena ibu saya orang Sunda gitu kan. Dan itu memang terasa terenyuh betul mendengar doa dari orang tua. Ya Allah, keluar air mata kita, ini tanda keikhlasan orang tua kita mendoakan kita. Udah cukup mak, cukup dengan doa ini sudah jadi bekal buat saya. Jadi kesolehan orang tua itu jadi barokah buat anak. Tapi kalau orang tua udah tua masih nakal Pak, anaknya malu, kasihan. Ya kan lihat bapaknya joget, bapak lo tuh, ya emang begitu ya. Ya gitulah kan gitu kan. 17-an joget Pak bapaknya kan gitu kan. Anaknya ngeliat kan, kok papa kayak gitu? Ya emang dulu papa emang masa kecil kurang bahagia kayak gitu kan. Malu anaknya. Apalagi lihat ibunya joget, aduh kasihan, malu anaknya. Tapi sekarang banyak orang tua tidak bisa menjaga harga diri dari anak-anaknya. Itu tadi, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Maka kita arahkan bagaimana amal kita ini menjadi amal soleh supaya jadi barokah buat anak kita. Makanya orang zaman dulu Pak, walaupun bukan keturunan ulama, kok anaknya bisa jadi ulama? Ini tanda bapak dan ibunya soleh dan solehah dan cinta kepada ilmu agama. Maka di antara hadiahnya Allah jadikan anaknya ulama. Ada yang begitu. Ya kan, bukan bapaknya bukan ulama, ibunya bukan keturunan ulama, tapi kenapa anaknya bisa jadi ulama? Oh, ini bapak ibunya soleh. Ya kan? Istri saya suka tanya, kok itu anaknya si itu kok jadi rajin ini ya? Kok jadi ini? Nah, itu artinya ibunya kuat ibadahnya. Ibunya ini solehah, rajin puasanya, rajin tahajudnya, sehingga menurunlah keberkahan itu kepada anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga Allah memberikan tambahan keberkahan bagi pengurus Masjid Agung Discovery yang sudah dengan luar biasa, dengan niat yang tulus untuk memajukan kehidupan beragama di lingkungan tempat tinggal dan juga masyarakat sekitar. Dan semoga kita yang hadir di sini mendapatkan tambahan keberkahan dengan mendukung semua kegiatan yang diadakan di tempat yang mulia ini. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Barangkali Bapak mau tanya, silakan Bapak. Saya udah tahu Bapak tuh pasti nanya kan gitu kan. Satu saja nanti Bapak tanya, Bapak ini dulu tanya satu, lalu nanti Bapak. Silakan Bapak kalau mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya menanyakan yang masalah budak gitu Pak Ustadz. Saya sebenarnya belum mengerti itu budak. Kenapa waktu zaman Nabi itu budak itu kok bisa diberikan buat hadiah gitu Pak Ustadz? Oh gitu. Nah, yang saya tanyakan itu seperti apa sih budak itu yang bagaimana gitu? Sedangkan zaman dulu juga kan udah banyak ya semacam mungkin ada emas gitu kan ya, intan. Kenapa kok yang diberikan hadiahnya itu budak? Nah, seperti apa sih budak itu? Bapak belum tahu budak? Belum. Oh iya, baik. Setiap baik, terima kasih. Terus yang kedua ada satu lagi Pak Ustaz.
Itu masalah yang tadi tiga, suruh jaga tiga itu kan, jaga sholat, jaga sumpah, sama jaga kemaluan. Yang saya belum tahu tuh kemaluan itu apa yang dijaga. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bapak benar belum tahu Pak ya. Ini repot Pak kalau menjelaskan itu kan. Nggak apa-apa Pak. Baik. Saya jelaskan bismillahirrahmanirrahim. Budak itu Pak, perbudakan. Budak itu orang, manusia ya, yang dipekerjakan tanpa dibayar. Iya, dipekerjakan tanpa dibayar dan dia ngikut kepada orang Pak. Jadi kayak modelnya seperti pembantu tapi nggak dibayar Pak. Kalau perempuan boleh ditidurin Pak. Tapi ini zaman dulu konsepnya. Jangankan zaman Nabi, zaman modern aja ada perbudakan Pak. Perbudakan itu ada. Indonesia dulu sebelum jadi negara Republik Indonesia, masih kerajaan-kerajaan, ada budak Pak. Itu Raja Karangasem Bali. Nah, Bapak orang Bali kan gitu, ada turunan Bali. Jadi saya cerita nih Raja Karangasem. Ketika berjaguran Pak dengan Mataram, nah kalau bahasa Bali begitu Pak. Ketika Raja Karangasem menyerbu Mataram Pak, kemudian ada namanya kawasan Cakranegara. Perang tuh dengan kerajaan Sasak Pak. Itu orang Sasak yang kalah dalam perang dijadikan budak Pak oleh Raja Karangasem. Dijadikan budak. Dulu Karangasem itu kerajaan kuat Pak. Karangasem ini kerajaan kuat di wilayah Bali. Dia kalahkan kerajaan Sasak. Oh ada Pak di lontar tuh Pak, dibaca tuh. Ya kan? Bacanya begitu Pak. Bacanya begitu kan gitu kan? Bacanya begitu kan Pak ya? Itu yang orang Sasak kalah Pak, dijadikan budak Pak, suruh kerja. Itu nggak usah zaman Nabi Muhammad, ini zaman di sini aja Pak. Itu kan ngomong yang di sini aja. Ya, dulu ketika namanya Sultan Hasanuddin, Daeng Matoang Puang Ta Hasanuddin Ri Goa, kan gitu kan, raja dari Goa, Karaeng Matoang Hasanuddin Ri Goa, mengalahkan Bone itu Bugis, Goa itu Makassar, dua suku yang berbeda antara Goa dengan Bugis. Padahal ini masih keluarga, masih hubungan saudara. Itu orang Bugis, Raja Bone dijadikan budak. Raja jadi pembantu Pak, disuruh-suruh. Kok angkat ini, kok bersihkan kandang kuda. Raja disuruh Pak, dijadikan budak. Itu sebagai bentuk penghinaan kepada pihak yang kalah. Ini belum zaman Nabi Muhammad ini Pak. Ini baru tahun 1500 nih, 1600 nih. Ya kan? Kalau ngomong sejarah nih panjang nih Pak nih kan gitu. Bapak nanya soal budak, saya jelasin pelan-pelan kan. Paham Pak? Itu namanya budak Pak, perbudakan. Dijadikan budak sampai akhirnya dibunuh Raja Bone itu. Padahal dia sudah melakukan pekerjaan dan putranya yang usia 16 tahun ketika itu yang bernama Arupalaka dendam melihat bapaknya dibunuh di depan dia. Apa kata Arupalaka? Pura babara guliku pula tangkisi uleku, ule mate wagot, lureng sadaga sagalai. Wah, pakai bahasa Bugis tuh Pak. Itu saya hafalin tuh Pak. Saya hafalin karena istri saya orang Bugis kan gitu kan. Saya hafalin itu kan. Pura babara guliku, pura tangkisi uleku. Wah. Karena lihat bapaknya dibunuh. Akhirnya dia dendam kepada Hasanuddin. Terjadilah perang. Ya kan, yang diakhiri dengan perjanjian bungaya. Maka bebas dari perbudakan. Ini di Nusantara. Yang namanya perbudakan dari zaman dulu, Pak. Dari zaman dulu. Orang Sunda bilang, ti zaman baheula tak aya. Udah ada dari zaman dulu. Dan Islam datang menghapus perbudakan. Bagaimana cara Nabi menghapus perbudakan? Dikawini budaknya, Pak. Maria Al-Qibtiyah itu budak. Dikawini oleh Nabi dijadikan istri. Terhormat nggak Pak? Terhormat. Dari pembantu, di bawahnya pembantu, dinaikkan jadi istri. Orang Arab itu tidak mau mengawini budak, Pak.
Orang Arab nggak mau mengawini budak. Hina itu budak. Tapi Nabi dikawini oleh Nabi. Naik derajatnya Maria Al-Qibtiyah. Begitu sampai terdengar oleh bangsanya di Mesir. Orang Mesir masuk Islam. Karena Maria dinikahi oleh Nabi. Tuh cara Nabi membebaskan perbudakan. Maka disebut di Quran. Nanti Bapak baca di surat Al-Balad kalau nggak salah. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Wa ma adraka mal aqabah. Tahu nggak kamu apa yang namanya tanjakan yang susah itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Bukan cuma di Arab, Pak, di Brazil juga ada perbudakan. Bapak kalau pernah nonton film dulu namanya Escrava Isaura. Iya kan? Film Escrava Isaura pernah disiarkan di TVRI. Itu cerita tentang pembebasan budak di Brazil. Rudolfo, ya kan? Lalu ada Ferguson. Bukan begitu Ferguson. Perbudakan itu ada di mana-mana. Maka budak itu dianggap barang, Pak. Padahal manusia. Di Manggarai, Bapak tahu yang namanya Manggarai Jakarta Selatan. Pernah dengar nama Manggarai, Pak? Di depan stasiun Manggarai itu pasar budak dulu, Pak, di situ. Kenapa namanya Manggarai? Karena budak-budaknya diambil dari Manggarai, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Diambil dari sana oleh Belanda, dibawa ke sana, Pak. Dijual di depan stasiun Manggarai. Maka itu namanya Manggarai. Dulu pasar budak. Jadi dulu namanya noni-noni, menir-menir. Kalau dia mau cari budak, kayak orang cari ke sana, ke stasiun Manggarai. Itu sampai tahun 1920-an, Pak. Ada tempatnya, Pak. Gak usah jauh-jauh ke zaman Nabi Muhammad. Itu aja, Pak. Saya anak Manggarai, Pak. Kecilnya saya di Manggarai. Makanya saya tahu sejarah itu, Pak. Kok namanya Manggarai ya? Kan gitu. Oh, dulu pasar budak di sini. Di sini jual budak. Tuh. Konsep perbudakan. Oke, masuk pertanyaan kedua, Pak. Sudah paham, Pak, ya? Ya? Lebih di bawah dari pembantu. Kalau pembantu masih dibayar upah. Ini enggak, Pak. Pokoknya berkhidmat 24 jam buat majikannya. Gitu, Pak. Jangan punya budak, Pak. Jangan. Enggak boleh, Pak, ya. Enggak boleh, haram, Pak. Islam menghapus perbudakan. Yang kedua, Pak, tadi Bapak tanya apa namanya menjaga kemaluan. Bapak enggak tahu kemaluan. Maksudnya itu, Pak, Quran itu bahasanya halus, Pak. Maksudnya jangan sembarangan mengumbar syahwat. Kemaluan. Karena ujung dari syahwat ya itu ujungnya ke situ kan gitu kan. Udah nggak usah diperjelas, Pak. Ini nggak enak kalau ada anak kecil, Pak. Ini cerita orang dewasa. Karena ujung dari syahwat ya itu ujung-ujungnya cuma mau memuaskan yang itu tadi gitu loh. Bahasa joroknya begituan. Kok begituan jadi jorok ya kan gitu kan. Begitu, Pak. Itu makanya disuruh jaga. Artinya apa? Jangan kamu mengumbar syahwat. Bahasanya halus Quran itu. Tapi langsung, Pak. Kenapa? Karena pada zaman itu orang biasa berzina. Sebelum orang Arab masuk Islam, sebelum jadi Muslim, mereka biasa berzina, Pak. Biasa. Bahkan sampai-sampai ada anak dia nidurin ibunya, ada, Pak. Nauzubillah. Itu saking jahiliyah. Sekarang terulang lagi nggak, Pak? Terulang lagi, balik lagi jahiliyah. Namanya perzinahan di mana-mana. Dan ini memang apa yang dikatakan Nabi, nanti menjelang kiamat di antara tandanya inna min asyratis sa'ah, di antara tanda menjelang kiamat itu ayyushrabal khamru, minuman memabukkan itu dikonsumsi, wa yafsu zina, perzinahan merajalela. Di mana-mana orang berbuat zina, bahkan dipromosikan, nauzubillah. Nah itu maksudnya menjaga kemaluan. Ini lagi rame-rame begini, banyak maksud, jaga syahwat dengan puasa. Dengan menjauhi perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Terakhir, Pak, ya. Terakhir, Pak.
Ini khawatir nanti nasi uduknya habis Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Pak Kiai ini kan kasih kesempatan ini ya. Jadi ini saya Pak Kiai cuma testimoni aja saya ini sesuai dengan tadi uraian dari Pak Kiai mengenai berhubungan dengan umur saya ini sudah 80 tahun ini. Jadi mungkin testimoni saya ini sebagai yang tadi saya dengar tadi itu ya, bahwa salah satu adalah resepnya itu adalah melawan kezoliman larangan. Nah, ini barangkali juga saya itu hanya mengutarakan dengan hubungan dengan saya ini kan kebetulan kan saya juga waktu muda saya itu lama di Jepang sana itu. Nah, dan di sana itu ya pergaulan semua itu kan bebas dan segala macam tuh sebetulnya bisa dilakukan. Nah, itu yang barangkali yang saya untuk menjelaskan bahwa sehubungan dengan umur saya ini, yaitu kalau mengenai larangan-larangan itu salah satu alkohol atau segala macam itu saya itu menghindari ataupun dalam masalah hiburan semua itu barangkali saya sampaikan sesuai dengan hubungan dengan umur saya ya, insya Allah saya bilang ditolong ya dijelaskan oleh Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah tambahkan keberkahan buat Bapak. Berkah sehat, berkah umur, berkah waktu Pak. Semoga keberadaan Bapak di tengah-tengah kita semua ini juga menjadi keberkahan buat kita semuanya. Kita doakan begitu Pak ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wansur ikhwanana fi Filastin nasran mu'azzaran wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.